ingin ke Grace Natali deh, mengomentari pernyataan dari Anies Baswedan ini, Grace, silakan. Ya, terima kasih. Saya memantau juga ya pernyataan Pak Anies, juga wawancara panjang Pak Anies dengan Mbak Najwa Shihab baru-baru ini. Di situ terlihat memang ada dinamika partai. Sekali lagi, kita tahu bahwa kalau untuk mencalonkan kepala daerah, ini ranahnya partai-partai ya. Bahwa apalagi kalau kita bicara terkait dengan PDIP. Kalau Pak Anies dalam wawancaranya sama Mbak Najwa melihat kok bisa ya ada aspirasi dari DPW, DPD, tapi kok ternyata di DPP keputusannya lain. Wah, itu berarti Pak Anies mungkin kurang mendalami dinamika dari PDIP misalnya. Karena di PDIP mau seperti apapun aspirasi di bawah, kalau di ujungnya ketua umum punya aspirasi yang berbeda, keputusan terakhir dan prerogatif itu jangankan untuk kepala daerah, untuk presiden pun itu ada di Ibu Mega, jadi tidak perlu bingung begitu ya. Dan akhirnya narasinya kemana-mana. Kalau mumpung di sini ada juru bicaranya nih, ada Mas Aziz di sini. Selamat pagi, Mas Aziz. Semoga sehat selalu. Pagi, Mbak Grace. Saya ingin tanya, sebenarnya ucapan Pak Anies bahwa ada yang nyinggung-nyinggung kekuasaan itu sebenarnya selain daripada ini ya, melihat secara parsial celetukan-celetukan orang. Kalau tadi yang contoh-contoh yang Mas Aziz sampaikan kan itu juga di situ ada unsur guyonnya, unsur guyon yang di antara mereka sendiri nih, karena sudah lama bersama-sama kerja bareng di Kabinet Indonesia Bersatu begitu ya. Jadi itu ada guyonnya mereka sendiri yang kita nggak paham, tapi hanya dilihat oleh publik satu patah dua patah kata lalu diartikan berbeda. Selain daripada itu, apakah ada bukti yang kuat, yang legitimate ketika menuding di sini ada intervensi kekuasaan atau ada dalam tekanan kekuasaan? Silakan. Oh, ini tanya ke saya. Oke. Itu Mbak Grace mungkin bisa membaca hasil investigasi beberapa media yang mendalami hal itu. Rasanya kita semua sudah sama-sama tahu hal tersebut dan kondisinya seperti apa. Beberapa media juga sudah memberikan laporannya terhadap kejadian apapun yang terkait dengan hal itu. Dan sama juga halnya dengan mendalami bagaimana keputusan dari PDIP, harusnya juga mungkin Mbak Grace bisa mendalami informasi-informasi yang ada di media. Dan media itu dilindungi undang-undang dan memiliki legitimasi dan mempunyai integritas dalam menyampaikan berita. Dan ini yang mungkin bisa kita hargai hasil investigasinya, dan ini bisa menjadi dasar juga buat kita berpendapat ke depannya. Gitu. Baik, jadi hanya dari baca-baca media ya, pantau-pantau media saja. Saya juga mantan orang media, saya juga pernah jadi korban investigasi abal-abal dari sebuah media yang kesannya reputable, begitu ya. Investigasi bukan berarti kebenaran mutlak. Investigasi bisa saja meleset karena media punya kebutuhan deadline dan jualan untuk bertahan hidup. Kalau mereka nanti buat kesalahan cuma tinggal buat kolom permintaan maaf saja. Padahal medianya, beritanya sudah terlanjur memberitakan hal yang ternyata tidak akurat. Ini pengalaman pribadi dan itu sudah sering terjadi padahal medianya reputable. Jadi kalau patokannya timnya Pak Anies hanya dari baca-baca media, saya agak menyayangkan. Kalau dari pernyataan yang keluar dari mulutnya Pak Anies sendiri di dalam wawancara bersama dengan Mbak Najwa, saya mencatat berbagai poin. Antara lain, Pak Anies mengatakan tidak ada aspirasi katanya dari masyarakat, dari partai di Jawa Barat. Kalau kita bicara Jawa Barat ya, karena kan ada dua nih, Jakarta sama Jawa Barat yang sempat kemungkinan nama Pak Anies beredar. Ternyata di situ beliau mengatakan tidak ada aspirasi katanya. Tapi juga jadi ada berbagai pernyataan yang conflicting ya, yang bertentangan. Dinyatakan di situ nggak ada aspirasi, tetapi sebenarnya perolehan suara Pak Anies sangat baik di Jawa Barat, bahkan lebih baik daripada Pak Ganjar di sana jauh gitu kan. Jadi sebenarnya kalau dikatakan nggak ada aspirasi nggak tepat juga. Karena modal suara dari Pilpres yang baru saja beberapa bulan lalu itu sangat cukup begitu kan.
Ya. Kemudian ternyata beliau Oke. mengatakan, oh nggak enak juga karena ada Pak Saiku di sana, teman seperjuangan yang maju katanya. Jadi beliau nggak enak begitu. Jadi ini Menurut Anda, Mas conflicting Anies nih playing gitu victim kan. gitu, Mbak Ternyata Grace? kalau untuk pilkada Jabar jelas tuh Mas Aziz, beliau ada nggak enaknya sama Pak Saiku juga. Begitu kan. Jadi dan untuk pilkada DKI beliau mengatakan bahwa sebenarnya tidak cukup waktu juga. Jadi semuanya serba cepat, Biar tidak cukup ditanggapi dulu, Mbak waktu Grace. antara mau maju atau enggak gitu kan ya. Jadi karena tidak cukup waktu dan merasa dari wawancara itu kita bisa melihat beliau mengatakan sebelumnya saya nggak di dalam pilkada sebelumnya saya nggak berjuang harus minta-minta, ternyata diminta gitu kan, apalagi habis dari pilpres. Jadi ada kepercayaan diri di sana yang kita lihat, sehingga kemudian Pak Anies tidak mempersiapkan jalan lain seperti misalnya mengumpulkan KTP agar bisa maju jalur independen seperti yang dulu dilakukan Pak Ahok gitu. Jadi kalau di situ kelihatan bahwa beliau itu nggak nyangka dan akhirnya tidak siap. Gitu. Jadi kita melihat ini jelas sekali ada di pernyataan beliau. Jadi di situ lemah sekali kalau dikatakan ada apa ditekan oleh kekuasaan, yang justru kelihatan di sana adalah Pak Anies ini tidak menyangka bahwa partai-partai itu memang bisa bermanuver di saat-saat terakhir. Itulah partai politik. Harusnya Pak Anies lebih siap dengan mengumpulkan KTP sehingga bisa maju dari jalur independen. Langsung aja, Mas Aziz. Oke, terima kasih Mbak Grace. Mbak Grace sebagai bisa dibilang orang istana, Mbak, lambang Garuda di belakang Mbak yang menjadi backdrop itu bisa berdiri tegak, itu salah satunya juga karena usaha dari media yang memberitakan informasi yang akurat dan mencerdaskan dalam demokrasi. Jadi jangan pernah mendiskreditkan teman-teman pers, media, wartawan yang bekerja keras mencari informasi dan kebenaran di Republik ini. Kalau memang dari petinggi negara ini sudah mendiskreditkan hasil kerja media, itu kita pertanyakan, di mana rasa iba dan rasa hatinya memandang demokrasi hari ini. Bila memang media hari ini tidak dihargai kerjanya, ini menjadi pertanyaan, untuk apa kita bernegara? Bila memang orang yang ada di dalamnya menyatakan hal tersebut. Apalagi juga yang menyatakan berita itu adalah media yang kredibel, Mbak, bisa dicari sendiri. Mungkin teman-teman yang di studio hari ini, teman-teman pers yang hari ini menyaksikan, kita bisa melihat bagaimana cara istana, perwakilannya menilai teman-teman kerja media hari ini. Yang kedua, kenapa Mas Anies tidak maju aja ke independen, dan kenapa Mas Anies tidak maju aja ke Jawa Barat? Mas Anies bukan orang yang sedang mencari pekerjaan. Mas Anies adalah orang yang ingin melunasi janji kemerdekaan melalui aspirasi para pendukungnya, para warganya. Dan aspirasi hari ini adanya di Jakarta, bukan di Jawa Barat. Beliau saat itu memang punya suara, tapi orang memilih beliau itu untuk menjadi presiden, untuk menjadi gubernur. Suara itu tidak bisa disamakan, Mbak. Beda dukungan untuk presiden dengan gubernur. Jadi untuk gubernur memang harapannya besar ada di Jakarta. Dan kenapa tadi juga Mas Anies sampaikan bahwa tidak adanya kesesuaian antara DPW dengan DPP, itu memang itu terjadi bahwa ada 4 partai di DPW dan atau DPD-nya ingin Mas Anies menjadi gubernur, tapi akhirnya tidak bersambut di DPP-nya. Karena apa? Karena hal tadi itu yang disampaikan. Dan ini menjadi presiden buruk bagi kita semua untuk sebenarnya harusnya baiknya partai bisa menyalurkan aspirasi di warganya. Kalau memang ada partai yang memang mengambil keputusan seperti itu, ya kita tetap menghargai gitu loh. Kita tetap ingin menghargai karena inilah demokrasi. Kecuali memang ada partai yang memilih ketua umumnya juga dipilihnya bukan berdasarkan dari publik gitu. Misal PSI kita sampaikan bahwa yang memilih adalah level-level atasnya, bukan dari pendukung atau struktur di bawahnya gitu yang menginginkan ketua umumnya. Dan akhirnya bisa membongkar muat ketua umumnya seenaknya, itu nggak masalah juga, itu hak partai juga gitu. Jadi itu Mbak, jadi beda halnya. Dan dengan independen, kenapa nggak maju independen? Karena pada saat pembukaan independen pendaftaran itu dibuka, Mas Anies sudah didukung oleh beberapa partai. Dan apabila Mas Anies sudah didukung partai lalu menjalankan independen, itu artinya dia menghargai aspirasi partai yang memang meneruskan aspirasi dari
DPD dan DPW-nya yang menyerap aspirasi di masyarakat. Beda, Mbak. Jadi memang kita perlu sering-sering baca media untuk bisa mencerdaskan pandangan kita dalam berdemokrasi.